Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, adik-adik kelas 6, apa kabar? Ya, mudah-mudahan kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan Pak Guru dalam pembelajaran pendalaman materi kelas 6 tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Nah, kali ini kita berada di sub tema 3 ya. Dalam pembelajaran hari ini, yaitu subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Nah, pada pembelajaran 1, kalian akan mempelajari tentang pelestarian hewan. Nah, keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting dan harus kita lestarikan. Supaya apa? Nah, kenapa kita harus melestarikan hewan dan tumbuhan? Jawabannya adalah 1. Agar tidak punah. Yang kedua, agar dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Yang ketiga, menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan? Nah, supaya hewan tetap lestari, apa yang harus kita lakukan? Yaitu yang pertama adalah memahami pentingnya pelestarian hewan seperti cara merawat kebersihan dan kesehatan hewan, ya. Kemudian yang kedua, membuat tempat penangkaran untuk hewan langka. Selanjutnya yang ketiga yaitu tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka, ya. Tidak boleh dijual belikan hewan langka, ya. Nanti akan punah. Selanjutnya, pada muatan bahasa Indonesia, kalian akan belajar tentang simpulan dalam teks laporan, ya. Apa itu simpulan? Dalam pembelajaran merupakan pendapat yang dibuat dalam kehidupan hidup di Indonesia dan kotanya Jakarta. Sepanjang kepala negaranya simpulan dipilih oleh presiden. Dibuat berdasarkan presiden. Setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kehidupan politik. Politik yang dimaksud mencakup bahasa resmi adalah dan kamu dapat menemukan simpulan jika sudah sejarah negara keseluruhan berdirinya negara tersebut. Bank negara Indonesia bisa kita dalam burung garuda. Setelah kita membaca Indonesia adalah Pancasila. Setiap sila memiliki nilai-nilai yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Indonesia mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua, ya. Berbeda-beda bahasa, beda suku, ya, beda agama, tetapi tetap satu, ya, yaitu bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah negara Malaysia. Negara Malaysia ini beribu kota di Kuala Lumpur. Kepala negaranya yaitu yang di-Pertuan Agung. Sedangkan kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, ya. Hari kemerdekaan pada tanggal 31 Agustus 1957. Bahasa resmi bahasa Melayu, lagu kebangsaan negaraku. Mata uangnya ringgit, ya. Nah, Malaysia ini merupakan negara kerajaan yang berbentuk federasi, ya. Di mana dipimpin oleh kepala negara yang di Pertuan Agung, tetapi kepala pemerintahannya itu beda lagi, ya. Kepala negaranya yaitu Sultan yang di Pertuan Agung, yang dipilih bergantian dengan masa jabatan selama 5 tahun. Nah, kemudian pemerintahannya
dijalankan oleh Perdana Menteri dibantu oleh parlemen ya. Malaysia diberikan kemerdekaan oleh Inggris pada tanggal 31 Agustus 1957 ya. Jadi mereka kemerdekaannya diberikan begitu saja, bukan diperjuangkan seperti Indonesia ya. Nah, ini selanjutnya adalah negara Singapura ya. Singapura ini lambang negaranya ya, benderanya seperti ini. Kemudian ibu kotanya Singapura, negaranya kecil, kepala negaranya presiden sama dengan kita. Kepala pemerintahnya perdana menteri ya. Kalau ini pakai perdana menteri. Kemudian hari kemerdekaannya pada 9 Agustus 1965, ini lebih mudah lagi merdekanya. Bahasa resmi bahasa Melayu, Inggris, Mandarin, Tamil ya. Lagu kebangsaan Majulah Singapura, mata uangnya dolar Singapura ya. Singapura merupakan anggota negara Persemakmuran Commonwealth ya, Persemakmuran Inggris. Singapura merupakan negara bekas koloni kekuasaan Inggris yang merdeka pada tanggal 9 Agustus 1965. Lee Kuan Yew adalah Perdana Menteri yang membawa Singapura menjadi negara maju di Asia Tenggara ya. Kalau di sini berarti kita lihat ini adalah orang Cina ya. Kita berjalan-jalan lagi sekarang ke negara Thailand ya, Thailand. Nah, ini jangan lupa ya benderanya. Nah, kita jalan-jalan ke ibu kota negara Thailand yaitu Bangkok. Kepala negaranya dikepalai oleh raja. Kepala pemerintahnya perdana menteri sama ya. Bahasa resminya bahasa Thai. Lagu kebangsaannya Prang Chat Thai. Mata uangnya baht. Kemudian Thailand merupakan negara monarki konstitusional yang dipimpin oleh raja. Pemerintahan Thailand dijalankan oleh perdana menteri yang dipilih oleh raja. Nah, Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh asing ya. Ini tidak pernah dijajah ya, Thailand itu. Hal ini sesuai dengan arti nama Thailand yang artinya yaitu tanah kebebasan. Ini tidak pernah dijajah ya, Thailand itu ya. Selanjutnya kita memasuki negara Filipina. Negara Filipina ibu kotanya adalah Manila ya. Ingat ya, Manila. Kemudian kepala negaranya presiden, kepala pemerintahnya presiden sama dengan Indonesia. Hari kemerdekaannya pada 4 Juli 1946 ya. Bahasa resminya Tagalog dan Inggris ya. Lagu kebangsaan yaitu Lupang Hinirang. Kemudian mata uangnya peso Filipina. Nah, presiden Filipina bertugas sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi angkatan bersenjata yang dipilih setiap 6 tahun sekali. Hari kemerdekaan Filipina diperingati sebagai hari republik ya. Sekarang kita memasuki negara Brunei Darussalam ya. Ini negara Islam ya. Ibu kotanya adalah Bandar Sri Begawan. Nah, Pak Guru pernah ke sini juga ya. Kepala negaranya adalah Sultan. Kepala pemerintahan adalah Sultan. Hari kemerdekaannya yaitu tanggal 1 Januari 1984. Masih baru ya, 30 tahunan ya. Kemudian bahasa resminya Melayu. Lagu kebangsaannya Allah peliharakan Sultan ya. Ini lagu kebangsaannya. Mata uangnya dolar Brunei ya. Sultan Brunei merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan yang dibantu oleh penasihat Kesultanan. Negara Brunei terletak di Pulau Kalimantan bagian utara ya, menyatu dengan Pulau Kalimantan ya.
negaranya berbentuk kesultanan. Brunei merdeka pada tanggal 1 Januari 1984 selama hampir 1 abad menjadi negara jajahan Inggris. Oh, lama ya dijajah oleh Inggris. Nah, tetapi sekarang ini menjadi negara maju ya. Negara Islam juga ya, negara kuat, bagus juga ya. Mata uangnya juga, nilai mata uangnya antara 10 ribuan ya kalau ditukarkan dengan rupiah. Sekarang kita memasuki negara Laos, yaitu ibu kotanya Vientiane. Kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya perdana menteri. Hari kemerdekaan pada tanggal 19 Juli 1949. Bahasa resminya Laos, lagu kebangsanya Phang Sat Lao, kemudian mata uangnya Kip ya. Laos merupakan negara satu-satunya di Asia Tenggara yang tidak memiliki batas laut. Oh iya, ini tidak ada lautnya ya, atau pantai. Bentuk negara Laos adalah republik dengan nama Republik Rakyat Demokrat Laos ya. Pada tahun 1893 Laos dijajah oleh Prancis ya. Berdasarkan perjanjian Geneva pada tahun 1954, Laos ditetapkan sebagai negara yang bebas dan netral ya. Selanjutnya kita akan berjalan-jalan lagi ke negara Kamboja. Kamboja ibu kotanya ada Phnom Penh ya. Kemudian kepala negaranya adalah raja, kepala pemerintahnya adalah perdana menteri. Hari kemerdekaan pada tanggal 19 November 1953. Bahasa resminya ada Khmer ya. Lagu kebangsaan adalah Nokorich, mata uang riel ya. Kemudian pemerintahan Kamboja dijalankan sebagai demokratik parlementer. Anggota majelis memiliki 5 tahun dan masa jabatan senat 6 tahun. Militer Kamboja dipimpin oleh Menteri Pertahanan Kerajaan Kamboja di bawah pimpinan Perdana Menteri. Selanjutnya kita memasuki negara Myanmar. Negara Myanmar ibu kotanya adalah Nay Pyi Taw ya. Kepala negaranya presiden, pemerintahnya presiden. Merdeka pada tanggal 4 Januari 1948. Bahasa resmi Myanmar. Lagu kebangsaan Khmer, mata uang Kyat ya. Dulu Myanmar ini dikenal dengan nama Burma. Myanmar merupakan negara berbentuk republik yang dikepalai oleh presiden. Sistem pemerintahan Myanmar adalah demokrasi parlementer. Myanmar memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 4 Januari 1948 ya. Beda 3 tahun dengan negara kita ya. Kemudian ada Vietnam. Vietnam ibu kotanya Hanoi. Sama juga presiden ya, kepala negaranya, kepala pemerintahnya adalah perdana menteri ya. Merdeka pada tanggal 2 September 1945. Bahasa resminya Vietnam ya. Lagu kebangsaan Tien Quyen Cha, kemudian mata uang Dong. Negara Vietnam berbentuk republik dengan nama Republik Sosialis Vietnam. Presiden Vietnam merupakan kepala negara sekaligus kepala militer Vietnam. Badan pembentuk undang-undangnya yaitu Majelis Nasional Vietnam. Nah, untuk selanjutnya negara manakah ini ya yang ada pada tanda panah ini? Siapa yang tahu? Ya. Kemudian bagaimana kehidupan negara tersebut di negara tersebut? Ayo kita cari tahu. Selanjutnya kita akan memasuki pada pembelajaran 2 ya. Pendalaman materi pembelajaran 2. Subtema 3. Yaitu penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menerapkan sila sesuai
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya, menerapkan sikap ya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian sikap tersebut tidak hanya dapat kita terapkan pada hubungan antara sesama manusia, tetapi juga perlu kita terapkan pada dalam menyayangi hewan ya. Salah satu penerapan sila Pancasila adalah melestarikan hewan langka yang ada di Indonesia. Ini seperti ini ya. Ini apa? Hewan apa namanya? Ya. Orangutan ya. Nah, ini adalah termasuk hewan langka yang harus kita lestarikan. Nah, orangutan merupakan hewan yang dilindungi karena keberadaannya yang langka. Menjaga dan melindungi hewan langka merupakan kewajiban seluruh warga negara Indonesia ya. Pembelajaran selanjutnya adalah teknik pewarnaan patung ya. Nah, pewarnaan memiliki peran penting dalam membuat patung ya. Kemudian warna yang digunakan berasal dari cat seperti cat poster atau cat akrilik ya. Apa itu cat poster? Adalah cat yang sifatnya menutup secara merata. Tekstur warna yang dihasilkan cat poster agak mengkilap karena ada minyak sebagai bahan dasarnya. Cat akrilik adalah cat yang terbuat dari plastik yang mengeras saat kering. Karena sifatnya mudah kering dan mengaplikasikan cat akrilik juga harus cepat ya. Masuk ke pembelajaran 3 yaitu pelestarian tumbuhan. Yang tadi adalah tentang hewan, sekarang pelestarian tumbuhan. Tumbuhan harus kita lestarikan agar tidak punah ya. Bagaimana caranya? Upaya-upaya apa saja yang dilakukan? Yaitu untuk melestarikan tumbuhan, yaitu satu, mengembangbiakan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan, misalnya mengembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami atau vegetatif buatan. Kemudian tidak menebang pohon sembarangan ya. Melakukan tebang pilih, artinya menebang pohon dengan memilih ukuran yang usia tumbuhan ya, yang memiliki ukuran dan usia tumbuhan yang sesuai. Jadi didahulukan yang sudah tua dulu begitu ya. Ini tebang pilih. Nah, dalam foto di sini adalah gambarnya itu mengembangbiakan tumbuhan langka dengan kultur jaringan seperti tanaman anggrek sebagai upaya pelestarian tumbuhan agar terhindar dari kepunahan ya. Ini contohnya. Sekarang masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang membuat simpulan berdasarkan peta pikiran. Simpulan dapat dibuat dengan menemukan informasi penting dari sebuah teks terlebih dahulu. Simpulan disajikan dalam satu kalimat yang berisi pernyataan yang berasal dari ide pokok dalam teks. Simpulan teks dapat dibuat dalam bentuk peta pikiran ya. Masuk lagi ke pembelajaran 4 yaitu penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bagian kedua yaitu kita juga perlu mengamalkan sila-sila Pancasila terkait dengan hewan, misalnya hewan peliharaan ya. Jadi tidak hanya kepada perhatikan penerapan sila-sila Pancasila terhadap hewan peliharaan. Yang pertama, sikap menyayangi hewan peliharaan sebagai bukti rasa syukur kita terhadap anugerah Tuhan, yaitu sila Pancasila pertama ya. Kemudian merawat hewan peliharaan yang sakit, sila kedua. Bangga terhadap beragam hewan yang ada di Indonesia, yaitu sila ketiga. Berdiskusi membagi tugas merawat hewan peliharaan, sila keempat. Membagi tugas merawat hewan dengan adil, yaitu sila ke-5. Masuk.
Ayo sebutkan penerapan sila Pancasila yang dilakukan oleh anak berikut ini. Nah, ini masuk ke penerapan sila keberapa? Ini sedang menyayangi hewan atau memelihara hewan ya. Selanjutnya kita dapat membuat kesimpulan dari teks, yaitu menuliskan kesimpulan dari teks, yaitu kita membuat kesimpulan dari sebuah teks dengan memperhatikan pokok permasalahan atau inti dari teks tersebut. Selanjutnya kita dapat menuliskannya dalam bentuk-bentuk kalimat, kemudian gunakan kosakata baku dalam menuliskan simpulan. Pada pembelajaran 5, kalian akan mengenal flora dan fauna endemik negara-negara di Asia Tenggara. Nah, kondisi geografis yang beragam juga mempengaruhi keragaman flora dan fauna di Asia Tenggara. Setiap negara memiliki flora dan fauna endemik. Apa itu flora? Flora adalah berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh di satu wilayah. Apa itu fauna? Fauna adalah berbagai jenis hewan yang hidup di satu wilayah tertentu ya. Kalau flora adalah tumbuhan, kalau fauna adalah hewan. Sekarang coba sebutkan flora dan fauna unik di negara berikut ini di Asia ya, Asia Tenggara, dari negara berikut di Asia Tenggara. Ini negara apa? Ini negara Indonesia. Nah, sebutkan floranya apa, faunanya apa ya. Cari silahkan. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bagian ketiga, yaitu tidak hanya berkaitan dengan hewan, manusia, hewan, tetapi juga berkaitan dengan tumbuhan ya, makhluk hidup lainnya. Berikut ini adalah beberapa penerapan sila-sila Pancasila tersebut terhadap tumbuhan, yaitu bersyukur kepada Tuhan atas karunia sehingga kita dapat memanfaatkannya sebagai berbagai tumbuhan. Yang kedua, kita harus merawat tumbuhan dengan baik. Kemudian bangga terhadap berbagai tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Kemudian sama-sama menjaga kelestarian tumbuhan di sekitar kita.